Golkar juga salah satu partai yang sebenarnya punya banyak sayap organisasi dan isi-isinya sebenarnya anak muda ya. Di partai Anda untuk bisa ada suksesi itu seperti apa sih Mas? Supaya untuk menghidupkan terus anak-anak mudanya begitu. Ya, alhamdulillah saya rasa Golkar ini menjadi partai yang partisipasi anak mudanya tertinggi di seluruh partai. Jadi kalau Mbak Valen, Mbak Dian ke Partai Golkar bisa melihat banyak sekali anak muda aktif di partai kita. Dan kita bisa lihat dari ketua umumnya sekarang pun itu masih muda sekali, Bang Bahlil, Kakanda Ketum kita kan. Betul, Dan Kakanda. berasal dari dunia aktivis Tulen. Ya. Dan ini yang sedang kita formulasikan. Baru saja saya berdiskusi dengan beliau. Beliau memiliki mimpi bagaimana di 2029 nanti ini bisa minimal di atas 30 anak aktivis lolos parlemen. Nah, dan tadi yang seperti disampaikan Bang Andi, di Golkar kita memiliki Golkar Institute, di mana itu sudah menjadi kewajiban bagi kader muda untuk semacam short course government school. Dan di situ dipertemukan dari segala sektor, dari NGO, kepala daerah, legislator daerah juga, sampai pejabat pusat itu satu kelas. Jadi kita udah menyiapkan bagaimana yang muda-muda ini dipersiapkan kualitasnya, jejaringnya dari usia dini. Ini kan sama aja membina atlet lah, kita harus jangka panjang. Itu mungkin juga berkaitan sama yang digarisbawahi sama Bayu sama Bang Hensat itu soal kualitas, bahwa mungkin di setiap partai politik ada dalam tanda kutip institutnya sendiri lah begitu ya. Dan secara simbol kan Golkar sudah memberikan contoh, mendorong kabinet dua anak muda. Dulu saya bersama Roro. Itu semua di bawah 35 tahun. Ini Mas Tito, kita tidak bisa berhenti pada simbol-simbol saja sebenarnya. Karena menurut saya ya kadang posisi itu tidak lebih signifikan dibandingkan kontribusi gitu. Saya berharapnya kontribusi anak muda di partai politik gitu ya, ataupun di sektor kebijakan publik lah umumnya, itu bisa lebih banyak lagi gitu, bisa lebih masif lagi gitu. Karena buat saya kontribusi itu yang lebih penting dibandingkan posisi itu sendiri gitu. Menurut Bayu sama Bang Hensat, partai politik yang paling punya representasi politik anak muda paling tinggi itu apa sih? Nah, coba Bang Hensat dulu, karena kan Bang Hensat lembaga survei nih. Ya. Bisa ini mungkin. Kalau menurut saya ya, PDI, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, PKS, PAN, Demokrat itu bagus-bagus. Semua dong Bang. Kan minta pilih Bang. Sesuai urutan parlemen. Sesuai urutan parlemen ini. Ya, tapi kan saya juga punya anak muda di kantor saya. Kalau saya pilih salah satu, terus salah satu ada yang marah, anak muda di kantor saya bahaya. Jadi kan mereka juga butuh kehidupan. Betul. Oke, tapi menurut Anda representasi politik anak muda masih dalam tahap berproses begitu ya? Ya, atau sudah cukup baik? Masing-masing memang berbeda ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di 2024 itu ada bahasa rakyat yang memang digunakan dalam proses pemilihan kader-kader yang bisa menembus legislatif maupun eksekutif. Bahasa rakyat ini saya artikan lebih humble supaya nggak langsung to the point tentang bansos dan BLT gitu. Bukan bansos dan money politics. Jadi artinya memang di 2024 kita bisa lihat anak-anak muda yang tajir-tajir lah. Yang bisa lolos masuk ke Senayan maupun jadi kepala daerah. Nah, itu yang secara terus terang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan dengan pendidikan politik yang memang bagus, kaderisasi yang bagus, maka kesempatan itu menjadi merata di semua kader partai politik. Kalau tentang pembinaan, semuanya pembinaannya bagus, tapi kan ujungnya siapa yang bisa masuk melewati garis finish kan? Dan pada saat melewati garis finish itu juga butuh gizi dan protein. Nah, anak-anak yang tajir ini yang punya gizi protein, Bro.